Kesuksesan yang sebenarnya ketika hembusan nafas terakhir keimanan masih ada di dalam jiwa kita. Itu yang sukses. Ya Rob, mudahan kita sukses insyaallah. Itu yang sukses. Jadi jangan sampai kita itu terhenti di dunia aja. Saudara lah. Nah. Sehingga perkumpulan majlis, ketika kita datang di perkumpulan tersebut, maka ketahuilah Allah yang menginginkan kita untuk datang di perkumpulan itu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jika Allah ingin memudahkan seorang hamba untuk meraih surganya, maka Allah jadikan hamba tersebut gemar untuk menghadiri majlis-majlis ilmu agama. Perkumpulannya sederhana terlihat, antara maghrib isya atau ba'dal isya atau ba'dal fajar atau setelah subuh, tapi keistimewaannya sangat luar biasa, yang mana tidak banyak diketahui oleh orang lain. Siapa yang mengetahuinya? Tuh orang yang sudah meninggal dunia. Mereka ingin kembali ke permukaan bumi ini, duduk sesaat di majelis ilmu. Duduk sesaat di majelis ilmu. Akan tetapi semua itu udah terlambat. Kesempatan demi kesempatan Allah beri. Hari demi hari, minggu silih berganti, bulan pun berganti, dan tahun pun berganti. Bagaimana kesempatan tersebut kita gunakan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. نسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما قبلها، خير ما بعدها. نعوذ بك من شر هذه الليلة، شر ما فيها، شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، نعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. نوينا أن نعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta anugerah dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sampai saat ini masih diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat dan anugerah, sehingga kita bisa menuntut ilmu pengetahuan agama. Karena sesungguhnya sebagaimana sabda hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalul a'mali ala dhahril ardi thalathatun. Amalan yang paling istimewa di permukaan bumi ini ada 3 macam. Yang pertama adalah talabul ilmi, menuntut ilmu pengetahuan agama. Kemudian yang kedua adalah wal jihadu, orang yang berjihad. Kemudian yang ketiga adalah wal kasbu, dan orang yang bekerja dari pekerjaan yang halal. 3 macam ini adalah merupakan
sesuatu yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang melangkahkan kakinya untuk menuju tempat-tempat semacam ini, maka sebagaimana janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan agama, maka Allah mudahkan baginya suatu jalan untuk menggapai dan meraih surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya perkumpulan semacam inilah yang membawa seseorang ke dalam surga. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lainnya. Meskipun dilihat sederhana, tidak mengeluarkan biaya yang ratusan juta rupiah, tidak mengeluarkan daripada tenaga yang sangat banyak, tapi keistimewaannya sangat luar biasa. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan untuk meraih surganya Allah. Allah mudahkan baginya jalan untuk menggapai surganya Allah. Bagaimana itu? Orang yang rajin hadir majelis ilmu, yaitu adalah dia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh selama di dunia, sehingga amalnya tersebutlah yang menyampaikannya untuk mendapatkan rahmat Allah, dan dengan rahmat itulah kita akan mendapatkan surga. Bahkan ulama mengatakan, kelak orang yang rajin hadir majelis ilmu, ketika di yaumil qiyamah, ketika di hari kiamat, orang tersebut diberikan jalan la su'ubata fi, yang tidak ada lika-likunya, yang tidak ada sulitnya jalan tersebut. Jalan apa itu? Jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini. Dan itu setiap majelis ilmu, bukan hanya majelis ilmu yang dihadiri ratusan orang, ribuan orang lah. Wa ingkan, sekalipun yang membacakan kitab, yang mendengarkan 2 orang, selesai. Jangan dikira, oh inilah. Orang banyak mengatakan kalau sudah jamaahnya membludak itu yang sukses. Lah, itu bukan sukses. Kalau udah dicium orang tangannya itu yang sukses. Lah, itu bukan sukses. Dikenal orang di mana-mana itu sukses. Itu bukan kesuksesan. Wallah, itu bukan kesuksesan. Demi Allah, itu bukan kesuksesan. Dihormati orang di mana-mana, makan di mana-mana, orang kenal sama, fotonya dipajang, itu sukses. Lah, itu bukan sukses. Tahu kesuksesan yang sebenarnya apa? Kesuksesan yang sebenarnya ketika ruh keluar dari jasad kita, keimanan masih ada di dalam jiwa kita. Itu yang sukses. Apapun itu makna kesuksesan, baik makna gambaran duniawi, kita punya pangkat tinggi, kekayaan yang sangat banyak, investasi dunia kita yang sangat luar biasa, naik turun dari mobil yang mewah, apakah itu sukses? Itu bukan sukses. Kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika ruh keluar dari jasad kita, keimanan masih ada di dalam hati kita. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang dihindarkan dari siksa neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Saat ini masih belum sukses. Jangan sampai kita, oh sukses lah. Dihormati orang, kita datang dibukakan orang jalan, bahkan dihamparkan karpet merah bakal kita. Itu bukan sukses. Kesuksesan yang sebenarnya ketika hembusan nafas terakhir, keimanan masih ada di dalam jiwa kita. Itu yang sukses. Ya Rabb, mudahan kita sukses insyaallah. Itu yang sukses. Jadi jangan sampai kita itu terhenti di dunia aja. Saudara lah.
Sehingga perkumpulan majlis, ketika kita datang di perkumpulan tersebut, maka ketahuilah Allah yang menginginkan kita untuk datang di perkumpulan itu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jika Allah ingin memudahkan seorang hamba untuk meraih surganya, maka Allah jadikan hamba tersebut gemar untuk menghadiri majlis-majlis ilmu agama. Perkumpulannya sederhana terlihat, antara maghrib isya atau ba'dal isya atau ba'dal fajar atau setelah subuh, tapi keistimewaannya sangat luar biasa, yang mana tidak banyak diketahui oleh orang lain. Siapa yang mengetahuinya? Tuh orang yang sudah meninggal dunia. Mereka ingin kembali ke permukaan bumi ini, duduk sesaat di majelis ilmu, duduk sesaat di majelis ilmu. Akan tetapi semua itu udah terlambat. Kesempatan demi kesempatan Allah beri. Hari demi hari, minggu silih berganti, bulan pun berganti, dan tahun pun berganti. Bagaimana kesempatan tersebut kita gunakan? Dan sebagaimana malam Sabtu tadi ulun jelaskan di Masjid Al-Ikhlas, di antara keistimewaan waktu adalah apabila dia telah berlalu, tidak akan pernah mungkin kita bisa mengembalikan waktu tersebut. La ilaha illallah.